Saya admin dulu ya Bu ya, yang masuk partisipannya. Banyak nih yang belum di-admit, mau gue bantuin? Nih. Udah Mbak Uni. Nih. Admit. Ini pesertanya bidang studi apa? Dari program studi ilmu komunikasi, Mbak Uni. Oh, oke. Ada juga beberapa dosen, kemudian juga saya sebarkan ke prodi lain juga sebenarnya nih yang memang tertarik. Nggak hanya dari UM Cirebon, tapi juga dari beberapa kampus lain yang ada di sekitar Cirebon. Ya, lihat depan, mau saya foto jadi. Sumringah. Iya, Mbak. Oke, selamat siang rekan-rekan yang sudah bergabung di acara kita kali ini. Di Cirebon sekarang sedang hujan nih, jadi mungkin agak mendung ya. Oke, kita mulai saja, Mbak Uni, Mbak Ernia. Tunggu dulu, ini sebagian besar sudah masuk ya, yang tadi belum di-admit. Cek. Suara saya masih terdengar nggak, Mbak? Dengar tapi agak kecil sih memang. Saya coba nih, memang di sini wifi-nya itu suka. Ini padahal pakai. Ini udah lumayan sih, sudah lumayan sih suaranya. Kan agak tanya ya. 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 Selamat siang rekan-rekan semua yang sudah bergabung di acara IDN Times Virtual Campus Roadshow. Saya ucapkan selamat datang kepada terutama pembicara yang sudah hadir kali ini. Ada Mbak Uni Lubis, Chief Editor IDN Times. Kemudian juga ada Mbak Ernia Karina dan beberapa tim dari IDN Times. Dan juga rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen, dan hadirin yang sudah virtual kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua nih, tema yang kita akan bahas kali ini tentang the future of media adalah suatu tema yang cukup menarik ya, karena ketika kita dihadapkan dengan era konvergensi media saat ini gitu, maka media pun beradaptasi dengan caranya masing-masing. Salah satu media nasional yang memang kita kenal cukup besar ya, salah satunya sudah bergabung dengan kita dan
Saya bersyukur sekali Universitas Muhammadiyah Cirebon mendapatkan satu kesempatan untuk bisa bekerja sama, kemudian juga bisa mendapatkan satu insight langsung dari pimpinan redaksi IDN di sini ya, dan juga teman-teman dari kru IDN yang lainnya. Dan siang hari ini kita akan coba dapatkan insight, dapat paparan tentang bagaimana masa depan industri media, terutama mungkin yang ada di Indonesia ya. Jadi teman-teman nanti bisa simak, terutama mahasiswa yang mungkin hari ini bergabung, yang ada dari semester awal, semester 1, dan juga semester lainnya ya. Baik, saya berikan kesempatan di pembahasan pertama, yaitu bagaimana IDN Times. Mungkin teman-teman perlu kenal juga nih bahwa IDN Times itu punya suatu komunitas penulis, community writer gitu ya, yang dikelola dengan variansi bagian-bagian media yang mungkin ada media online, media lain-lainnya gitu. Jadi teman-teman semua hadirin yang hadir di Petrus yang akan membawakan bagaimana community writer di IDN Times. Silahkan kepada Mbak Enia Karina Ya. bisa memaparkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa banyak teman-teman yang bergabung di IDN Times. Iya, amin. Iya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Ibu Ida yang sudah mengundang kami ya untuk sharing siang ini. Seperti yang udah dijelaskan sama Bu Ida, aku di sini mau menjelaskan tentang IDN Times Community ya. Tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya di sini. Perkenalkan, aku Ernia Karina. Saya koordinator editor IDN Times di Surabaya dan juga community manager dari IDN Times. Nah, aku mau sharing mengenai IDN Times Community. Aku share dulu ya, ada presentasinya. Nah, nih, jadi IDN Times Community adalah sebuah platform menulis dari IDN Times berbasis user-generated content untuk generasi milenial dan Gen Z yang memiliki hobi dan ketertarikan di dunia tulis-menulis. Ya, jadi memang kita sudah dari sejak tahun 2017 kita membuat platform menulis untuk teman-teman pembacanya IDN Times, tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan 4 tahun, tepatnya tanggal 8 Februari kemarin kita udah ulang tahun yang keempat. Gitu. Udah berkembang nggak cuma sebagai platform menulis ya, media untuk menulis aja, tapi kita juga sudah berevolusi menjadi sebuah komunitas penulis dari seluruh Indonesia, dan mostly sih kebanyakan teman-teman yang join jadi penulis ini juga teman-teman yang ya sepantaran dengan teman-teman di sini semua, masih mahasiswa gitu, ya masih muda-muda juga. Nah, ini kenapa kita harus menulis di IDN Times Community. Tapi sebelum aku mau ngajak nih, sebelum promosi bukan bro, sebelum aku mau ngajak teman-teman untuk menulis di IDN Times Community, aku pengen tahu juga sih apakah teman-teman di sini tuh aktif menulis atau enggak gitu. Kita tanya lagi dulu, kenapa sih kita harus menulis gitu? Apa sih untuknya menulis? Aku kan nggak pengen jadi penulis. Aku walaupun kuliah di jurusan ilmu komunikasi, aku nggak jurusan jurnalistik, aku nggak mau jadi penulis atau wartawan gitu. Jadi aku nggak perlu dong nulis gitu. Kalau aku pengen ngajak teman-teman nih menulis gitu. Sebagai orang yang juga sudah berkecimpung di media juga, tapi aku juga memang basicnya awal juga bukan penulis. Aku mengencourage teman-teman yang masih kuliah ini untuk mulai menulis sejak sedini mungkin untuk memiliki hard skill. Salah satu hard skill yang perlu kita punya adalah menulis. Nggak harus jadi penulis dulu untuk mempelajari gimana sih nulis itu. Karena menulis itu dibutuhkan untuk di berbagai bidang.
teman-teman pengen jadi yang lagi ngetren sekarang, mungkin kerja di agency advertising gitu, atau enggak jadi influencer, atau enggak jadi YouTuber, atau jadi apapun lah gitu. Sekarang apa sih yang nggak nulis gitu? Sekedar kita teman-teman mau posting di Instagram itu butuh skill untuk bisa nulis. Terus juga pengen jadi digital strategis di agency gitu. Di situ kan kita bikin iklan-iklan kayak gitu sebagai copywriter gitu, itu butuh banget loh skill menulis yang bisa yang storytelling yang persuasif untuk advertising kayak gitu, itu butuh banget yang namanya skill menulis. Karena skill menulis itu mengasah kita untuk berpikir kritis dan juga berpikir logis. Gitu. Jadi kita bisa memulai menulis sedini mungkin, hard skill yang sangat membantu teman-teman nanti di dunia kerja. Lalu ini dari komunitas IDN Times Community sendiri, kita sekarang sudah memiliki 37.000 registered member yang sudah aktif banget nulis di IDN Times Community. Ada sebanyak lebih dari 3.000 monthly active writers yang kirim tulisannya di IDN Times. Dan kita juga punya komunitas yang ada di 10 region based WhatsApp group juga. Ada di Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, Makassar. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau join bisa langsung di IDN Times. Sebelumnya ini teman-teman bisa nulis di IDN Times tuh bisa nulis apa aja, bisa nulis artikel dan juga bisa menulis karya tulis fiksi. Jadi kalau menulis artikel, mungkin teman-teman sudah pernah ya nulis di blog atau juga nulis fiksi gitu. Nah, kenapa harus di IDN Times nih sekarang pertanyaannya? Nah, kalau teman-teman sekarang nulis di blog aja nih, nerbitin sendiri itu kan lewat blog sendiri, lewat Blogspot atau WordPress gitu. Teman-teman sebagai publisher sendiri, itu nggak akan pernah tahu performa kita seperti apa dan kita salahnya di mana gitu. Untuk menjadi penulis yang handal, kita perlu yang namanya belajar juga dari orang lain. Nah, di IDN Times ini kita nanti teman-teman akan diseleksi terlebih dahulu oleh editor IDN Times. Di situ teman-teman kalau berhasil tembus pasti akan diterbitkan oleh editor, tapi kalau nggak terbit akan mendapatkan feedback dari editornya. Selain itu, keuntungannya kalau join sama IDN Times Community ini, teman-teman kalau nulis di sini, itu nggak cuman ya buat skill nulis doang, aku pengen berkarya gitu. Itu emang yang paling penting ya, teman-teman bisa menyalurkan karya dan bisa mengasah skill menulisnya. Tapi selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan reward, dapat uang tambahan, dapat honor gitu. Cara mendapatkan poinnya gimana? Tadi aku udah cerita kalau proses penulisnya adalah kita submit artikel melalui IDN Times, lalu diseleksi oleh editor. Nah, kalau sudah terbit nih, nanti bakalan dibaca sama pembaca IDN Times, lalu page views yang didapatkan akan dikonversikan menjadi poin. Nah, lalu poinnya kita bisa tukarkan jadi uang tunai. Gitu. Jadi bisa jadi tambahan buat para community writer-nya ya. Jadi penghitungannya itu setiap 100 views itu terhitung sama dengan 1 poin. Lalu kalau sudah terkumpul 100 poin itu artinya kita sudah mendapatkan kurang lebih reward yang kita dapatkan ada 10.000. Jadi teman-teman nanti kalau semakin banyak menulis dan views-nya semakin banyak dan artikel yang diterbitkan ternyata viral gitu, itu bisa dikumpulkan bonus poinnya, bahkan yang aktif, teman-teman yang aktif ini biasanya dalam 1 bulan tuh mereka bisa mengirimkan artikel 50 sampai 100 artikel, dan bahkan teman-teman bisa redeem poinnya itu sampai setiap minggu
sampai 250, bisa dibayangkan dalam 1 bulan sambil menulis bisa menghasilkan ini tambahan uang sampai 2 juta sampai 5 juta bahkan gitu. Jadi ya, banyak kan sekarang kalau menghasilkan hobi tapi dapat bahan tambahan juga, kenapa enggak gitu. Nah, berhasil terbit di macam-macam. Biasanya tuh teman-teman nggak usah takut sih kalau di filter oleh editor, nggak usah takut, justru itu bisa jadi masukan ya. Banyak yang nggak tahu kalau ternyata tulis judul itu di media online. Baru tahu penggunaan apa ya, penulisnya tanda baca salah kayak gitu tuh nanti juga bakal dikasih tahu oleh editor. Nanti kalau itu selain itu juga ada bakalan diarahkan juga oleh editornya angle TV yang disukai oleh pembaca di IDN Times. Ini tadi. Nah, selain itu, kalau teman-teman juga udah aktif nih nulis di IDN Times, nanti juga tergabung di komunitas penulis, jadi community writer ya kita sebutnya. Nah, nanti kita sering banget sih melibatkan teman-teman community writer untuk berbagai acara IDN Times. Kita pasti selalu ngajin kalau ada gathering atau ada event-event. Kemarin kita punya event atau Indonesia Writers Festival, pasti akan mengundang community writer untuk teman-teman sendiri bisa menulis di website di IDN. Teman-teman nanti download ya, jangan lupa IDN app gitu. Di IDN punya apa? Aplikasi, bisa langsung nulis di situ. Bisa menulis di situ lewat handphone. Jadi nggak perlu lagi lewat email ya, bisa langsung dikirimkan di situ, dan di sana bisa sign in langsung pakai emailnya teman-teman atau Facebook atau nomor telepon gitu. Terus juga bisa langsung nulis di situ, nanti ada banyak tutorialnya bisa diikuti oleh teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, ini aku kasih sedikit tips ya. Kalau umpamanya ada yang pengen langsung menulis gitu. Aku community. Ini hal-hal penting yang perlu diketahui sama teman-teman. Jadi proses-prosesnya adalah seperti ini ketika teman-teman mau mengirimkan tulisan. Editor itu yang pertama adalah akan mengecek yang namanya judul dan topik. Jadi judulnya, penulisannya udah benar atau belum, dan topiknya menarik atau enggak, gitu. Angle-nya menarik atau enggak, gitu. Lalu setelah oke, editor juga mengecek berita. Jadi artikelnya IDN Times meskipun banyak fokus ya, itu tetap editnya nggak bakalan sumbernya benar nggak, akurat nggak gitu. Jadi teman-teman jangan sampai sekalipun di editor juga pasti akan mengecek plagiarisme teman-teman. Insya Allah ya teman-teman nggak ada yang melakukan hal ini, karena kalau udah melakukan plagiat pasti udah otomatis di-reject oleh IDN Times. Lalu yang keempat, teman-teman harus tahu kalau udah submit artikel itu harus yang udah versi terbaiknya. Jadi jangan sampai ada typo, terus juga ejaannya udah harus benar dan penggunaan tanda baca yang sudah tepat. Terus ketahui juga format artikel yang di media yang pengen ditulis. Nah, kalau di IDN Times format artikelnya adalah listicle, jadi seharusnya teman-teman harus mengikuti format yang ada. Kalau pakai listicle ya jangan lupa ada subjudulnya, ada fotonya, dan juga ada penjelasannya. Lalu sumber gambarnya, lalu gambar artikel jangan lupa pakai gambar-gambar yang eye catchy, yang bagus dan sesuai dengan topiknya. Terus juga yang terakhir jangan lupa, biasanya suka salah nih sumber gambar. Ada yang nulis sumber gambar cuman
Semoga udah nggak ada ya teman-teman di sini yang masih nulisnya sumber gambarnya google.com ya. Jadi kalau ditulis cuman google.com, kalau di IDN Times pasti udah dikembaliin nih, disuruh benerin sama editor. Karena kalau Google kan cuma mesin pencarian. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa sumber gambarnya itu sudah benar gitu. Kalau dapat sumber gambarnya dari Instagramnya, contohnya artis atau Instagram akun official gitu ya, ditulis nama akun Instagram yang benar, dan juga dari situs di mana penyedia gambar itu gitu. Jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan benar-benar sama teman-teman jika ingin mencoba menulis di IDN Times gitu teman-teman. Nah, teman-teman, ini aku sekali lagi mengajak teman-teman untuk mulai nulis dan boleh mencoba nulis di IDN Times Community. Pasti selain tadi aku udah sebutin apa aja sih keuntungannya, tapi aku mau highlight lagi sekali lagi. Satu, kenapa teman-teman nulis? Satu, teman-teman hard skill menulisnya akan terasa. Lalu kedua, teman-teman punya CV, nanti punya portfolio nih. Jadi kalau udah berhasil terbit di IDN Times itu bisa jadi portfolio teman-teman dan sangat berguna nanti kalau butuhan untuk magang atau lagi mau cari kerja, teman-teman bisa menunjukkan kalau aku pernah nih artikelku diterbitkan di IDN Times. Kalau mau kerja di media atau ya di media lah gitu. Kalau udah punya portfolio kayak gini, ini sangat-sangat membantu nih teman-teman nantinya. Terus yang ketiga, teman-teman akan tergabung di komunitas yang bisa nambah temen, bisa nambah channel, dan seru lah kalau teman-teman udah punya komunitas kayak gitu. Oke, teman-teman, itu aja sih yang bisa aku sharing mengenai IDN Times Community. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan di chat di kolom chat ya. Nanti di akhir mungkin aku akan jawab. Gitu. Jadi teman-teman langsung aja nulis di IDN Times Community kalau pengen, jangan ditunda-tunda lagi. Begitu Bu Ida, penjelasan dari saya, pengenalan mengenai IDN Times Community. Terima kasih. Aku stop dulu ya. Hanya yang serius seperti artikel. Maaf, suara saya terdengar? Dengar. Oke, ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, tidak hanya yang serius seperti artikel, tapi teman-teman juga bisa berkontribusi dalam hal karya fiksi gitu ya. Jadi buat yang suka menulis cerita pendek gitu ya, itu juga bisa ya Mbak ya, diakomodir. Betul. Poin penting dari paparan Mbak Ernia tadi adalah tentang plagiarisme gitu ya. Jadi memang dimanapun, entah itu di dunia akademik, kemudian juga di penulisan seperti di IDN Times seperti ini, itu adalah hal yang sangat penting. Jadi teman-teman yang kontribusi ingin terlibat dalam community writer, jangan sampai nanti tulisannya tuh copy paste gitu ya dari yang lain. Betul. Harus original seperti itu. Kalaupun misalnya mau mencantumkan sumber tertentu ya, teman-teman cantumkan rujukannya dari mana, seperti itu. Juga banyak manfaatnya ketika kita mau terlibat dalam dunia penulisan gitu. Apalagi misalnya kita punya komunitas, kita juga bisa nambah portofolio kita gitu ya. Iya. Terima kasih sekali Mbak Ernia. Sama-sama Bu Ida. Jadi mohon maaf saya belum memperkenalkan Mbak Ernia tadi. Oh iya. Langsung berkenalan langsung. Sambil jalan ya Mbak ya. Iya betul. Baik, kesempatan selanjutnya ada pembicara kedua kita, yaitu Mbak Uni Lubis. Ini salah satu tokoh jurnalis perempuan yang semenjak saya kuliah sudah saya idolakan ya Mbak ini. Alhamdulillah sekarang dapat kesempatan untuk bisa bersama-sama ya di acara ini. Dulu waktu zaman saya kuliah mungkin masih di Antv ya Mbak Uni ya? Iya, iya. Ya. Berarti Mbak Ida ini masih muda nih ya. Saya di Antv kan sampai 2006 sampai 2014 ya. Iya betul. Waktu itu
saya masih kuliah di tempat kuliah S1 saya. Ya, mungkin pernah juga saya ikutan diskusi dengan Mbak Uni nih, ya. Terima kasih Mbak Uni nih, Mbak Uni sempat menyempatkan diri mau bergabung dengan teman-teman di UMC Cirebon nih Mbak Uni, dan tentang the future of media industry sih, masa depan industri media yang ada di Indonesia ya. Mungkin silakan bisa dipaparkan insight Mbak Uni biar teman-teman di sini bisa mendapatkan pencerahan nih, terutama di sini di UM Cirebon tuh ada prodi PR. Sebenarnya PR juga meskipun berhubungan dengan ini pasti terkait dengan media juga gitu ya. Dan juga prodi yang kedua adalah prodi ilmu komunikasi. Gitu. Silakan Mbak Uni. Baik. Terima kasih Mbak Ida. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dosen dan juga adik-adik mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Cirebon. By the way, saya tuh punya kartu Aisyah ya, karena keluarga saya dan dari ibu dan keluarga suami itu Muhammadiyah semua. Jogja, tapi basisnya Jogja ya, karena Muhammadiyah ini basisnya Jogja sama Sumatera Barat. Nah, terima kasih. Jadi, tadi saya menyambung dikit apa yang disampaikan oleh Ernia, bahwa sebetulnya ini adalah sesi bagaimana memahami cara kerja dan perkembangan dari media massa. Dan betul, tidak hanya penting untuk yang ingin jadi jurnalis ya, karena kalau misalnya menulis misalnya, kalau kalian ingin jadi diplomat ya, kerjaan jurnalis sama diplomat itu mirip banget, bikin laporan, bikin tulisan. Makanya banyak mantan jurnal yang tadinya jurnalis kemudian pindah profesi ke diplomat dan mereka menjadi diplomat-diplomat yang berprestasi. Karena minimal laporannya, tulisannya itu runut ya. Dan kemudian bisa menempatkan mana yang lebih penting, mana yang harus di-highlight. Nah, itu kan yang dipelajari pada saat menulis. Di profesi yang lain juga seperti itu ya, membuat laporan, meskipun laporan ilmiah, kemudian laporan kantor, pekerjaan, itu salah satu yang paling penting itu misalnya kan harus runut, harus mudah untuk dipahami. Dan itu yang dipelajari pada saat kita menulis. Jadi sebetulnya adik-adik mahasiswa ini nantinya mungkin, kalau nanti bekerja di industri PR apalagi? Sebab kerjaan paling tiap hari dari mereka yang bekerja di PR, satu, membuat analisis tentang pemberitaan yang berkaitan dengan klien atau perusahaan di mana dia bekerja. Kemudian kedua, membuat siaran pers. Nah, banyak banget tuh, ini karena saya udah lama dan udah di 7 media ya, banyak banget siaran pers yang selalu saya katakan kalau saya lagi diminta untuk mengisi oleh instansi, kementerian, swasta tentang media training, siaran persnya saya bilang tuh, ya maaf ya harus ditaruh di tempat sampah, karena satu nggak menarik, judulnya kayak judul makalah, padahal kita setiap hari di media itu mungkin terima puluhan siaran pers, dan meskipun media digital itu unlimited space ya, beda dengan koran atau media cetak, tapi kan kami juga tidak mungkin memuat semuanya ya, tentu kami harus memprioritaskan. Yang paling gampang misalnya baru dari judulnya aja, ya nggak menarik deh, kalau gitu ntar aja dulu ya. Kemudian formatnya juga seperti tulisannya kecil-kecil dan panjang-panjang kalimatnya ya. Kan diajarin tuh kalau membaca satu kalimat sampai kita terengah-engah, itu berarti nggak menarik ya. Kalimatnya terlalu panjang. Biasanya tuh maksimal satu kalimat 7 sampai 8 kata. Jadi bagaimana membuat kalimat singkat, padat, pesannya sampai, itu adalah pekerjaan dari teman-teman yang bergerak di dunia komunikasi atau public relation ya. Jadi intinya tadi yang disampaikan oleh Ernia itu, tidak ada ruginya sama sekali kita untuk belajar menulis yang baik.
Not to mention bahwa sekarang ini eranya konten kreator, ya. Kalian bisa mendapatkan tambahan uang dari membuat blog. Kalian mau menjadi YouTuber pun tetap harus ada membuat teksnya ya. Karena apa? Sekarang itu YouTube kita harus inklusif ya. Jangan hanya membuat video. Makanya di Antv itu di IDN Times itu kami upayakan semua video ada subtitlenya supaya teman-teman yang tidak bisa mendengar itu juga tetap bisa menikmati. Itu adalah bagian dari semangat inklusivitas yang kami tawarkan kepada halayak audiens. Dan pada saat membuat teks itu supaya dipahami, tentu diperlukan penataan kalimat-kalimat, kemampuan menulis dengan mudah dipahami ya. Jadi tadi bikin judul aja itu ada ilmunya supaya itu menarik. Jadi kalau nanti yang bagian PR, kalau bikin judulnya udah nggak menarik, boro-boro dibaca, apalagi dimuat siaran persnya, langsung dibuang ke kotak sampah. Atau kalau sekarang zaman WhatsApp, ya udah deh delete aja gitu ya. Nah itu, jadi semua profesi itu sebetulnya memerlukan kemampuan untuk menulis dengan baik ya, karena membuat di semua profesi itu pasti ada bagian membuat laporan. Teknik, suami saya sarjana teknik, dia di pemetaan udara. Tetapi pada saat dia membuat analisis hasil dari pemetaan udara kan harus disampaikan dalam bentuk tulisan, ya, tidak hanya dalam bentuk angka-angka. Nah, jadi di situ harus membuat report, ya. Jadi itu saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ernia tadi. Nah, yang kedua ini tema yang hampir setiap hari dibahas, apalagi selama pandemi. Saya tuh hampir setiap hari, setiap minggu ngelihat webinar dari berbagai ahli di dunia di bidang media, di bidang komunikasi tentang the future of media industry. Nah, media industry ini ketika terjadi disrupsi digital ya sebelum pandemik itu adalah industri yang paling duluan terdisrupsi, ya kan? Makanya dulu kan disebut pernah ada perkiraan bahwa 5 tahun lagi, itu waktu tahun 2011 tuh, 5 tahun lagi media cetak udah nggak ada, dying, ya. Karena siapa yang membaca media cetak, ya? Harus beli pula. Padahal sekarang dengan internet, media digital, cuma modal pulsa kita bisa mengakses, ya. Jam 5 pagi baru bangun aja udah bisa baca informasi di versi digital dari koran. Korannya baru datang jam 7 atau jam 6, ya. Nah, jadi ini bahkan sebelum pandemik aja itu sudah terjadi disrupsi yang luar biasa, ya. Pandemik membuat akselerasi digital, ya. Jadi semuanya, salah satu poin penting dari pandemi COVID-19 ini adalah akselerasi digital. Coba saya ingin tanya teman-teman nih, menambah selama pandemik ini menambah keterampilan digital apa? Berapa banyak? Ada yang mau jawab mungkin 1 atau 2? Silahkan teman-teman. Kira tambah kemampuan apa nih? Jadi keterampilan digital yang dimiliki, kan kalau sebelumnya udah bisa lah akses ya, nge-YouTube ya. Minimal kan jadi Zoom, bener nggak? Ya, betul. Tambahan Zoom karena kuliah pembelajaran jarak jauh ya. Terus apalagi? Bisa mungkin karena ngelihat ada YouTuber yang ngetop bisa dapat duit dari YouTube AdSense. Itu kemudian jadi belajar edit pakai Adobe Premiere gitu ya. Ada? Pasti ya, terutama anak-anak muda seperti kalian ini kan digital native ya. Jadi seumur-umur anak saya, keponakan saya bisa edit podcast, bisa edit YouTube ya. Nah, Zoom pasti. Nah, kalau saya misalnya nambah satu lagi, live Instagram. Karena selama pandemik ini, ya, praktis tim IDN Times sangat selektif untuk turun ke lapangan meliput untuk alasan kesehatan.
biasanya kami kan punya banyak program video, silakan dicek di YouTube IDN Times. Banyak sekali program videonya, ada video suara milenial, ya, yang wawancara dengan tokoh-tokoh. Banyak sekali video, termasuk dari video-video dari sesi-sesi Indonesia Writer Festival yang dikerjakan oleh timnya Ernia, ya, Community Writers, itu luar biasa. Ada lebih dari 20 sesi, pembicara juga top. Ada video dari Indonesia Millennial Summit yang panel-panel dengan top CEO, menteri, dan segala macam. Itu kan nggak bisa lagi kami lakukan secara offline. Nah, makanya semuanya pindah ke online. Ya. Jadi termasuk Indonesia Writer Festival 2020 juga full online. Bisa diakses di YouTube-nya IDN Times juga. Kemudian Indonesia Millennial Summit 2021 insya Allah nanti juga dilakukan full. Tetapi selama pandemi kami memproduksi sedikitnya 400 program video online. Baik itu di YouTube streaming, baik itu news package, maupun live Instagram. Ya. Jadi wawancara khusus itu kami lakukan sekaligus aja live Instagram. Bisa dapat videonya dalam bentuk IGTV, bisa juga dalam bentuk teksnya, nanti bisa dibaca di IDN Times. Jadi satu kali kerja dapat 2 konten. Jadi memang prinsipnya adalah multi platform, dan itulah yang dikerjakan oleh IDN Times dan juga IDN Media sejak awal. Kami ini sejak 2020 mencanangkan tidak hanya sekedar menjadi media digital atau digital media, karena kalau digital media aja udah ratusan, bahkan kata Dewan Pers tuh ada 43.000 media online di Indonesia. Kami datang sejak tanggal 8 Juni 2014, jadi termasuk new kid on the block dibandingkan dengan katakanlah 20 top media terbesar di Indonesia. Ya, jadi kami harus datang dengan gini, selalu dibilang dulu kalau datangnya telat mesti lebih bagus. Either you are the first or you are the best, kan gitu kan? Kalau misalnya kita datangnya belakangan tapi kita sama aja ya, kita pasti akan kalah terus ya. Ibaratnya tuh kalau lomba lari tuh ya udah kita di belakang terus karena kita memang belakangan. Nah, kalau kita datang belakangan berarti harus ada hal-hal inovasi yang kita tawarkan ya kepada audiens dalam hal ini pembaca dari IDN Times. Tapi saya sebut audiens halayak karena kan kami juga tidak hanya teks tapi juga video dan juga ada podcast beberapa, jadi halayak. Jadi IDN Times lahir tahun ini insya Allah Juni itu ulang tahun ke-7. Itu sejak awal lahir dengan model bisnis yang berbeda dengan media-media yang lain, yaitu tidak hanya mengandalkan satu revenue stream. Kalau selama ini media-media banyak yang hanya ngandelin dari iklan, maka pada saat pandemi kemarin babak belur, bukan kemarin ya, sekarang masih pandemik. 2020 banyak media babak belur, ya, karena apa? Pemasukan iklan itu drop. Karena memang perusahaan-perusahaan kan juga terkena dampak dari COVID, benar nggak? Industri pariwisata itu praktis 90% nggak ngapa-ngapain, ya. Banyak sekali yang bermasalah. Iklan-iklan termasuk dari pemerintah juga berkurang drastis karena terjadi realokasi anggaran. Ya kan? Semuanya anggarannya dialokasikan ke COVID. Seandainya IDN Times, ya, datang hanya dengan satu pola revenue stream, old school of thought dari pengelolaan media, maka mungkin kami sekarang udah harus ngurangin karyawan. Itu yang paling minimal. Tapi kita lihat ada beberapa media bahkan tutup ya selama pandemik ini. Nah, jadi satu, datang dengan multiple revenue of stream itu adalah salah satu nature-nya dari the future of media industry. Ya, kita distribusi sejak awal adalah multi platform. Ya, artinya semua platform yang tersedia itu kami manfaatkan untuk mendistribusikan konten. Ya, jadi tidak hanya di situs.
Karena situs itu kan sudah 10 tahun bahkan 15 tahun yang lalu atau web itu sudah menjadi digital status embassy. Ya, siapa sih yang mau datang ke situs? Kebanyakan kalau kita nggak promoin lewat media sosial, lewat platform, itu kan kayak warung yang nggak ada yang ngomongin ya, siapa yang datang ke situ, ya. Jadi harus aktif didistribusikan kontennya, dipromosikan. Nah, karena IDN Times itu targeting milenial dan Gen Z, milenial dan Gen Z itu ada di mana? Adanya di Instagram dan di YouTube, ya nggak? Kalau menurut data kan, anak muda milenial ada di Indonesia Millennial Report by IDN Times, silakan diakses gratis di Instagramnya Indonesia Millennial Summit. Ini bisa buat bahan skripsi juga loh. Datanya keren dan diolah bareng dengan lembaga riset yang bonafit ya, tahun 2019 bareng dengan Alfara Research, tahun 2020 itu bareng dengan Nielsen Media Research. Ya, banyak yang bisa dieksplor oleh adik-adik mahasiswa, bahkan dosen yang mau ngambil S2, S3. Karena Indonesia Millennial Report itu sudah diakui oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai riset yang bonafit dan kompeten tentang millennials Indonesia. Ya, kami menggunakan 1.400 responden ya di 12 kota besar di seluruh Indonesia. Jadi serius risetnya. Nah, jadi kembali lagi tadi itu adalah hal yang yang sejak awal itu menjadi perhatian dari IDN Times dan juga prinsip dari IDN Media ya, selalu berpikir udah dengan konsep bagaimana sih the future of industry ya. Tadi soal misalnya akselerasi digital. Udah jelas ya. Selama pandemik ini kita pasti lebih dari 5 jam sehari akses digital. Teman-teman mahasiswa, pembelajaran jarak jauh minimal 7 jam atau 8 jam ya. Soalnya di rumah ada 2 ponakan dan 1 anak, jadi saya melihat langsung di jam 7 udah di depan komputer. Ya. Kerjaan saya adalah maksa-maksa mereka untuk olahraga. Soalnya saya nggak ngebayangin tuh 7 jam, 8 jam kalau nggak ada olahraga bahaya ya, bisa back pain ya. Mata juga terpapar. Harus banyak minum jus wortel ya, adik-adik, itu bagus vitamin A-nya ya. Nah, itu pasti bertambah. Kemudian tadi menurut survei yang dilakukan oleh World Economic Forum, Youth Survey di 6 negara terbesar di ASEAN, itu minimal semua anak muda dapat 1 tambahan keterampilan digital. Tadi yang saya katakan minimal Zoom, karena kuliahnya harus pakai Zoom ya. Sekolahnya harus pakai Zoom. Nah, tadi soal model bisnis, makanya di IDN Times, di IDN Media itu selain lewat iklan, ya, itu tadi ada bagaimana kami berkembang cepat, bisa nyalip media-media yang lain lebih dulu. Nah, salah satu terobosan adalah tadi yang disampaikan oleh Ernia, IDN Times punya IDN Times Community Writers. Ini adalah user generated content. Nggak semuanya media punya, ya. Mungkin ada satu media seperti Kompas punya komunitas Kompasiana, ya. Tetapi kekhususan dari IDN Times Community Writers ini adalah sesuai dengan target audience, milenial dan Gen Z. Sangat beragam topiknya. Kalau komunitas penulis yang lainnya lebih banyak ngomongin politik. Di IDN Times Community Writers ada juga politik. Kalau kalian yang suka politik ya, suka luar negeri, bisa menulis juga soal itu. Tetapi yang lainnya banyak sekali artikel-artikel yang berkaitan dengan kehidupan dan minat kita sehari-hari sebagai milenial dan Gen Z, itu justru bisa juga ditulis di situ. Itu yang membedakan dengan komunitas penulis yang lain. Yang kedua adalah, nah ini juga bagian dari inovasi agar kami juga bisa bersaing sebagai pendatang baru. Interaksi yang sangat intensif antara penulis dengan editor. Itu yang menurut penulis nggak ditemuin di tempat yang lain. Apa yang dimaksudkan? Yaitu kalau kamu salah, itu langsung bisa langsung dikasih tahu, ya. Interaksinya itu ada live chat juga. Nah, itu community writers itu adalah upaya untuk terobosan karena apa? Karena
kami jadi bisa membuat organisasi media yang efektif dan efisien. Ya, tidak perlu merekrut terlalu banyak orang, yang mana kemudian ini menyebabkan banyak media yang lain selama pandemik ini harus PHK ya, karena terlalu banyak, sementara bisnisnya itu menyusut. Kami alhamdulillah sama sekali tidak melakukan pengurangan ya. Basically cost efisiensi juga tidak terlalu ya. Jadi semuanya tetap bisa dilakukan, tapi memang terjadi pengurangan biaya karena biasanya keluar kota udah nggak lagi ya kan, berarti biayanya jadi lebih efisien. Tapi ada tambahan biaya baru yaitu untuk kesehatan misalnya ya. Kalau misalnya ini harus segera tes, tracing segala macam. Nah, itu adalah yang apa namanya yang terjadi. Nah, sekarang dengan situasi yang ada, terutama karena akselerasi digital yang luar biasa selama pandemi, ternyata yang namanya the future of media itu udah menjadi hal yang diterapkan oleh IDN Times, adik-adik. Ya, yang pertama, apa sih the future of media? Ini silakan dibaca buku-buku teorinya, dan saya juga ikut webinar, apa segala macam ya. The future of media yang pertama itu adalah yang penting community building. Ya. Sekarang itu, enggak sekarang, waktu zaman saya di Dewan Pers tahun 2010, saya ngundang Nielsen, ngundang para perusahaan-perusahaan besar, swasta. Saya tanya, kalian tuh kalau masang iklan di media, itu apa pertimbangannya? Apakah misalnya kalau masang iklan di TV itu ngelihat ratingnya aja, ya? Kalau misalnya ngelihat di media apa namanya ngelihat comscore-nya aja atau ngelihat Alexa-nya aja kalau media digital ya? Mereka bilang enggak. Karena itu hanya memberikan awareness. Misalnya jadi kalau misalnya produk nih kecap ya, kecap pasang iklan di TV atau di media. Itu hanya awareness. Hanya untuk pengenalan bahwa oh ada kecap mereknya ini. Ya. Tetapi kan yang diinginkan oleh produsen itu adalah dari awareness kemudian membuat orang membeli, benar nggak? Kalau di politik itu electability, habis popularity, electability. Nah, apa yang membuat orang membeli atau melakukan action? Itu adalah komunitas, kegiatan-kegiatan. Nah, kalau sebelum pandemik tuh kegiatan-kegiatan misalnya festival milenial yang dihadiri oleh 3.000 orang. Kemudian ada booth sponsor, di situ mereka jual produk, produknya beli. Benar nggak? Jadi yang diinginkan itu tidak hanya sekedar kenal, tapi kemudian melakukan eksekusi, termasuk membeli produknya. Dan menurut mereka, itu dimungkinkan kalau media itu, bahkan brand yang lain di luar media, punya komunitas yang kuat dan loyal. Ya. Community writers dengan lebih dari 37.000, itu bukan hanya komunitas penulis, tetapi juga komunitas pembaca. Dan mereka loyal karena apa? Mereka tuh sebelum nulis harus baca IDN Times untuk tahu yang lagi rame di IDN Times itu apa, artikel yang dipublikasikan oleh IDN Times itu apa. Jadi mereka harus baca kan, supaya mereka bisa mengirimkan tulisan yang sesuai dengan target audiens IDN Times. Ya, jadi itu satu. Kami juga acara ini dengan kampus ini bagian dari kerja community development, ATIRA ya, timnya ATIRA, tim communication. Jadi ini adalah membangun komunitas yang loyal. Tapi tentu saja syaratnya konten yang kami tawarkan harus juga berkualitas dan baik ya. Percuma juga kalau bikin acara seperti ini, itu kan hanya satu arah dari media. Tapi ternyata kemudian kontennya tidak memuaskan. Nah, itu tantangan bagi kami. Ya. Jadi satu, the future of media yang penting itu adalah community building. Yang kedua yang dilakukan adalah mendemokratisasi informasi. Nah, IDN Times sejak awal didirikan itu memang dimaksudkan visinya adalah memberikan kesempatan yang demokratis, yang sama, yang setara kepada semua orang untuk mengakses informasi yang akurat dan balance. Nah, implementasinya untuk demokratisasi informasi, democratize information itu adalah termasuk membangun jaringan hyperlokal,
ya, jaringan di daerah. Jadi banyak orang yang tanya ketika 2019 di awal, ketika banyak media-media besar justru memotong dan menutup biro-bironya di daerah untuk alasan penghematan, kok IDN Times malah bikin, ya kan? Nah, karena apa? Karena satu, memang ini cost, ya, tapi ini adalah investasi yang menurut kami penting. 90% pembaca itu ada di luar Jakarta. Indonesia bukan cuma Jakarta, kan? 90% populasi itu ada di luar Jakarta. Ya. Jadi dari sekarang kami sudah harus ada, tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memuat ya konten-konten lokal, muatan lokal, ya, mengangkat inspirasi-inspirasi dari daerah, ya, yang relevan untuk pembaca kami. Dan yang ketiga, nah ini yang membedakan dengan biro-biro media yang lain. Hyperlokal itu menjadi creative hub. Kan penulisnya community writers itu ada di berbagai kota, ya. Selain bisa ngobrol langsung dan berinteraksi dengan Erina dan kawan-kawan yang kantornya di kantor IDN Time di Surabaya, karena kami memang mulai dari Surabaya, mereka, ini sebelum pandemik ya, mereka bisa datang dan membuat kegiatan bersama-sama di kantor-kantor IDN Time Hyperlokal di daerah. Ya, jadi bisa kumpul langsung, ya, bisa punya ide untuk bikin kegiatan bareng. Jadi namanya Creative Hub, dan bisa juga melakukan mentoring. Nah ini yang menurut saya, ya saya tahu sih, saya udah banyak di media, ini nggak ada dilakukan oleh media yang lain, ya. Nah community yang ketiga adalah memanfaatkan big data, ya, memanfaatkan big data. Oh sampai lupa ya, ini apa namanya, Atira nggak sempat di-share presentasinya. Sampai di-share aja yang bagian yang big data itu, Tira. Ya, jadi memanfaatkan big data. Nah, kalau dulu saya kan tergolong generasi zaman old ya. Oke, di awal dulu mungkin yang di ekosistemnya IDN Times. IDN Media ya. Oke. Oke. Nah, ini yang ingin, jadi IDN Times itu hanya salah satu dari ekosistemnya IDN Media. Dan ini, Mbak Ida dan teman-teman sekalian, ini adalah the future of media. Ketika media, berbagai bentuk media ada bersinergi ya, untuk memproduksi konten yang didistribusikan multiplatform. Yang pertama medianya misalnya, ada IDN, ya, konten platform. Kami bulan Juni 2020 meluncurkan IDN App. Tolong di-download ya. Bentar lagi udah bisa dipakai buat live. Jadi IDN App ini akan menjadi super app. Hanya dengan lewat IDN App, teman-teman semua halayak itu bisa mengakses semua konten termasuk nantinya Pop Bella, Pop Mama. Lalu ada Yummy Cooking Platform. Ini adalah cooking platform nomor 1 di Indonesia. Tentu mendapatkan momentumnya pada saat pandemi, karena pandemi kan semua orang pengen masak ya, di rumah aja kan jadi masak. Jadi silakan lihat, jadi video-video kulinernya itu banyak sekali ya. Nah, platformnya ini ada IDN Times, kemudian ada Pop Bella, ini untuk millennial woman ya, millennial woman. Pop Mama ini untuk millennial mama, parenting media. GGWP ini adalah e-sport. Nah, anak muda seperti kalian suka e-sport ya, anime, games, apa segala macam. GGWP adalah perusahaan media e-sport terbesar di Indonesia. Kemudian ada Duniaku, ini under IDN Times. Yang ini adalah geek culture media nomor 1 di Indonesia dari segi jumlah pembaca. Insya Allah nggak lama lagi Fortune, ya, Fortune itu brand yang salah satu paling top di dunia, ya, akan diterbitkan oleh grup IDN Media, ya, sedang disiapkan. Kemudian dari segi komersial yang tadi saya cerita nih, ya, nggak bisa dari satu revenue stream. Ada IDN Kreatif yang notabene adalah digital agency, perusahaan iklan digital. Jadi kita orang tuh kalau mau pasang iklan di IDN Media atau di IDN Times misalnya, nggak perlu lewat biro iklan karena
langsung aja ke kami, karena kami udah punya biro iklannya. Kami nggak cuma sekedar memuat, tapi bahkan dari awal mikirin idenya seperti apa. Jadi dari hulu sampai ke hilir, sampai ke eksekusi, sampai pemuatan. Baik itu video maupun teks maupun grafis segala macam. Kemudian ada IDN event, semacam event organizer ya. Kemudian ada, nah ini yang juga media yang lain nggak ada nih Mbak Ida. Ini perlu nih, ini bisa menjadi studi yang menarik. Sekarang kan eranya kreator influencer, benar nggak? Influencer tuh bisa aktris, bisa aktor top, juga bisa orang biasa kan, yang bisa punya konten yang keren, ya. Salah satu yang punya konten keren tuh, misalnya kalau menurut saya tentang perempuan tuh Kalis Mardiasih, ya kan? Kontennya keren tentang perempuan. Nah, kami itu memanage lebih dari 5.000 konten kreator lewat IDN Creator Network. Jadi ini menjembatani antara kebutuhan dari brand, klien, dengan kebutuhan dari pihak konten kreator yang juga perlu mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi ini kayak manajer artis lah kalau zaman dulu, ya kan? Manajer artis kan nyariin job buat artisnya, ya kan? Nah, ini namanya sekarang IDN Creator. Nah, ini udah lebih dari 5.000, ya. Dan ini selama pandemik bisnisnya jalan terus. Tadi saya katakan kalau cuma ngandelin iklan doang mah, aduh susah banget ya. Ini selama pandemi ketika semuanya going digital, justru bisnis ini jalan, alhamdulillah. Rezekinya gede dari bisnis ini. Inovasi pertama kali di Indonesia adalah IDN Programmatic OOH, ya. Ini bentuknya ini adalah kayak LCD plasma dipasang di atas mobil-mobil, udah ada 250-an mobil, bisa kerjasama dengan perusahaan taksi, dan bisa beriklan di situ dan dikendalikan, dioperasikan dengan artificial intelligence. Bisa geotek. Jadi misalnya gini, brand A misalnya mau promosi di Cirebon, ya, tapi maunya cuma di Cirebon kota aja, 5 km di tengah-tengah Cirebon kota. Jadi kalau mobilnya itu keluar sedikit dari area, otomatis mati. Dan itu bisa dikendalikan dengan artificial intelligence. Bisa diubah-ubah, bukan diubah-ubah di mobilnya ya, tapi bisa pakai komputer dari kantor. Ya, jadi ini pakai artificial. Ini kan inovasi, ya, the future of media. Dan ini adalah baru pertama kali di Indonesia. Ya, baru pertama kali di Indonesia, nggak cuma ada media yang memiliki layanan seperti ini, ya. Kemudian juga tadi kan saya katakan kami tidak hanya media digital, tetapi konten platform, ya. Makanya konten platform itu kan apa aja, bisa berita, bisa video, segala macam. Ini ada baru diakuisisi IDN Pictures. Kalau kalian kenal film Yowis Band, sutradaranya siapa? Ada yang tahu nggak? Sutradaranya Yowis Band siapa? Siapa tuh? Ernest Prakasa kalau nggak salah. Bukan. Sutradaranya Fajar Nugros. Ya. Nah, sekarang Fajar Nugros itu perusahaan PH-nya diakuisisi, ya, benar. Diakuisisi oleh IDN menjadi IDN Pictures. Dan proyek pertamanya yang baru selesai syuting adalah film Balada Siroy. Ini mungkin kalau yang dosen-dosen ini pernah baca nih bukunya Golagong, Balada Siroy itu sudah selesai syuting kemarin ya. Nah, ini adalah nanti didistribusikan di IDN Media, kan konten platform. Lalu ada IDN Research Institute, ya, yang tadi membuat Indonesia Millennial Report. Lalu untuk yang CSR, ada IDN Foundation. Jadi ini adalah ekosistem yang menggambarkan the future of media. Ya, lanjut ini apa namanya Tira. Nah, ini saya ingin highlight karena ini Gen Z semua mahasiswa nih. Tadi saya katakan duniaku ini kalau yang suka film, anime, game, segala macam, duniaku ini adalah geek culture media yang sekarang pembacanya paling besar di Indonesia, lebih dari 3 juta ya. Jadi silakan dilihat di duniaku dan setiap bulan itu ada
namanya Warga Duniaku, mabar ya, acara mabar yang disiarkan secara live dengan YouTuber virtual yang ngetop banget ya. Buat saya kalau saya nonton tuh berasa kayak apa namanya terjadi lanjut langsung ke data jurnalisme tadi yang ketiga ya. Nah, jadi yang ketiga itu adalah data jurnalisme ya. Jadi kami memanfaat, kalau dulu saya misalnya gini, oh saya mau nulis ini, suka-suka saya, dan jadi suruh sendiri ya, suruh sendiri, ternyata kagak dibaca gitu ya. Data jurnalisme itu artinya teman-teman di IDN Times memproduksi konten berdasarkan data. Data apa yang sedang diinginkan oleh khalayak. Kalau yang bisa diakses gratis itu ada Google Analytics, atau YouTube Trending, ya, YouTube Trending, kemudian Twitter Trending, Facebook mungkin ya. Tapi ada juga yang tidak bisa diakses umum dan kami langganan. Dari situ kami bisa membaca tren dari pembaca. Di Facebook ada crop angle, ada konten insight, ya, Google Analytics. Nah, itu jadi kita nggak bisa sembarangan memproduksi konten, karena kita harus memprioritaskan mana yang sedang diinginkan oleh pembaca. Karena kami harus bekerja dengan efektif, kan? Nah, jadi ada data, semuanya berdasarkan data. Tetapi, ini catatannya, data itu juga bisa dimanipulasi, benar nggak? Orang itu bisa pakai bot, sehingga kemudian seolah-olah itu viral. Maka jurnalis, semua penulis di IDN Times juga mesti hati-hati dengan potensi manipulasi data. Dan tentu saja prinsip kode etik jurnalistik itu tetap harus dipegang ya. Prinsip jurnalistik itu termasuk news that matter for public, content that matter for public itu harus diprioritaskan ya. Dan misalnya ada dua ya, tadi community writers dan kemudian millennials memilih ya. Pada saat pilkada dulu kami membuat milenial memilih. Pemilu 2019 itu dua-duanya platform ini mendapatkan penghargaan award dari Asia Digital Media ya, sebagai platform fitur yang the best dalam mengengage dengan milenial ya. Itu adalah prestasi. Selanjutnya adalah scalable technology dan distribution ya. Itu adalah juga salah satu hal keempat yang penting dalam the future of media ya. Tadi semuanya, hampir semua pembaca dari IDN Times itu lewat mobile, udah nggak ada lagi yang lewat desktop seperti ini. Mungkin tahun ini udah menjadi hampir 100%. Membuat IDN app itu adalah bagian dari implementasi scalable technology and distribution. Multi platform tadi paling banyak di Instagram. Jadi misalnya gini, contohnya, kalau media lain breaking news pertama kali di Twitter, IDN Times breaking news pertama kali pasti di Instagram. Karena komunitas kami di Instagram, ya. Nah, yang terakhir, ya, ini siapa ya? Oke, yang terakhir adalah the future of media adalah pivot ke video. Ya, lagi-lagi karena memang platform video itu luar biasa dan berkembang. Di IDN App kami juga sedang mengembangkan fitur untuk live, sehingga tidak harus lewat YouTube, tidak bergantung pada platform yang lain. Nah, kita lihat, misalnya di pandemik aja ya, di kuartal 3 bulan pandemi, kuartal 1 2020 aja, misalnya layanan streaming Netflix, misalnya nambah 16 juta. Padahal semuanya pada langganan Netflix, ya nggak? Nah, itu menunjukkan salah satu betapa pentingnya video dan betapa pentingnya streaming. Makanya IDN App akan dilengkapi dengan kemampuan untuk streaming. Ya. Jadi kami nanti bisa live streaming langsung dari app kami sendiri. Tidak menggunakan aplikasi yang lain yang tersedia gratis, karena lebih bisa dikontrol oleh kami ya, dan ini adalah tambahan feature untuk mereka yang mendownload IDN App. Nah, jadi saya ingin menutup ini dengan mengatakan bahwa memang teknologi itu berperan sangat luar biasa untuk mendukung konsep the future of media.
Tetapi menurut kami yang lebih penting lagi itu adalah orang di belakangnya. Nah, makanya strateginya IDN Media itu yang paling terakhir ini Tira, satu tadi becoming a one-stop media platform, tadi sudah saya sampaikan. Kedua, menjadi perusahaan yang sustainable, kalau bisa lebih dari 100 tahun, yang sehat, ya, yang juga efektif dan efisien, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang menyangkut manusianya. Kan tergantung the man behind the gun. Teknologi kalau di film-film kita lihat kan, teknologi itu bisa jadi senjata pembunuh kalau di tangan penjahat, benar nggak? Ya, jadi kami ingin juga menciptakan media dengan kultur yang baik. Dengan TIMI, ini sebutan buat seluruh karyawan IDN Media, dengan TIMI yang memiliki kultur yang baik, sehingga kami memproduksi konten juga yang insya Allah bermanfaat bagi publik. Positively impact the society. Nah, ini adalah 3 strategi yang kami lakukan bersama-sama, dan itu pijakannya adalah tahun 2020 karena tahun yang momentum yang luar biasa untuk akselerasi digital. Jadi itu yang ketiga tadi adalah yang menyangkut orang, Tira. Nah, become a company with a genuinely good culture. Karena kalau kami berhasil membuat a company with a genuinely good culture, maka insya Allah konten-konten yang kami produksi juga bukan konten-konten yang jelek, tapi konten-konten yang membawa kebaikan, insya Allah. Itu Mbak Ida dan teman-teman sekalian, share bagaimana IDN Times mencoba untuk menjadi dan menerapkan the future of media industry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uni. Cek suara saya terdengar? Oke. Baik, terima kasih Mbak Uni atas insight yang sangat luar biasa ya. Jadi memang kalau kita lihat tadi teman-teman kita simak begitu banyak paparan gitu tentang apa yang sudah dilakukan oleh IDN Media saat ini dan juga bagaimana ke depannya IDN Media akan mengembangkan berbagai macam platform usaha, salah satunya IDN Times, kemudian juga tadi ada film juga ya Mbak ya, ada media parenting juga, bahkan ada yang untuk apa kayak Yummy Cooking gitu ya, jadi platform yang kuliner dan lain sebagainya gitu. Jadi memang hampir semua. Dan itu pemasukannya banyak Mbak Ida selama pandemi karena semua orang jadi senang masak kan? Senang masak ya, senang masak, senang berkebun. Cari resep-resep bener. Betul. Karena banyak di rumah gitu. Tadi saya baru tahu juga tuh Mbak, ada ternyata ada yang Yummy juga, nanti saya coba buka deh di rumah nih kalau mau masak-masaknya. Ada app-nya udah 2 juta yang download. Oh gitu. Wow. Sangat populer. Nomor 1 di Google Play Store selama pandemik untuk app Yummy nomor 1. Oke. Wah, luar biasa ya Yummy. Oke, ternyata sudah banyak yang bertanya ini Mbak Uni dan juga Mbak Ernia. Saya bacakan yang ada di kolom chat di Zoom ini ya. Ada yang pertama dari Tarik ya. Ernia ya. Dari ilmu komunikasi, mungkin buat Mbak Ernia nih. Jadi berapa lama editor akan meng-ACC atau mengkurasi satu artikel yang masuk artikel dan juga narasi ya. Kemudian juga apa tips agar artikel narasi, opini atau fiksi itu bisa di-ACC atau diterima. Mungkin biar lebih mudah kalau dapat tips-tipsnya nih dari editor. Kemudian juga tentang game juga nih. Torik menanyakan tentang ada temannya yang mengirim tentang game Call of Duty, beberapa kali dikoreksi sampai akhirnya di ACC. Nah, apakah harus game yang atau tema-tema yang lagi up to date seperti ini yang nanti akan masuk dalam pemberitaan? Satu-satu dulu mungkin ya Mbak ya. Iya. Oke. Baik, silakan.
Iya, terima kasih sebelumnya untuk Tarik pertanyaannya. Langsung lengkap ini ya pertanyaannya. Pingin Oke, sakit aku kayaknya nih. iya, ini mungkin bisa Artikel. jadi sedikit tips ya dari aku nih gitu. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama editor mengakses atau mengkurasi artikelnya ya. Jadi memang artikel yang masuk di IDN Times itu memang banyak banget ya. Banyak banget. Jadi memang editornya sendiri juga memang dalam satu hari itu bisa menerbitkan sampai ratusan artikel juga gitu. Kalau pemilihannya pasti dilihat dari pertama dari urgensi waktunya ya gitu. Maksudnya kalau dia time sensitif gitu. Time sensitif yang emang lagi rame, yang lagi viral hari itu gitu dan memang harus segera diterbitkan, pasti otomatis editor akan memprioritaskan topik-topik yang sedang hangat itu akan diterbitkan sesegera mungkin gitu. Nah, lalu juga artikel-artikel yang pastinya angle dan topiknya menarik itu akan mempermudah editor untuk karena editor juga kan targetnya tidak hanya menerbitkan ya tuh, tapi editor tuh juga ingin menerbitkan artikel yang bisa memberikan informasi, edukasi dan juga hiburan buat pembacanya gitu. Jadi nggak cuma sekedar nerbitin, jadi pasti editor akan mencari yang setidaknya bagus dan angle-angle topiknya menarik. Lalu yang ketiga, karena editor juga tugasnya banyak, menerbitkan artikelnya banyak, otomatis dia harus mencari artikel yang sudah sesuai dengan ketentuan gitu kan, ketentuan dan syarat ketentuan untuk menulis artikel di IDN Times. Contoh, kalau artikelnya sudah oke, udah bagus, minim editing dan ejaan semuanya udah oke, pasti itu cepet banget sih diterbitin. Bahkan dalam waktu hitungan jam itu pasti akan diterbitkan gitu. Dalam hari itu atau paling tidak kurang dari 3 hari pasti juga akan diterbitkan. Tapi memang juga ada yang sekiranya bukan tidak menarik ya, maksudnya mungkin karena itu masih ada butuh perbaikan atau kalah menarik dengan yang lebih menarik gitu. Mungkin itu akan lebih lama karena itu tugasnya juga dari penulis untuk gimana sih biar menarik perhatian editor ya. Anggap aja ya editornya itu pembaca gitu. Jadi cepat atau enggaknya naik, cepat atau enggaknya diterbitkan oleh editor itu tergantung dari 3 hal tadi yang utama ya. Jadi kayak topiknya viral atau enggak, menarik atau tidak, dan ketiga artikel kamu sudah siap banget untuk diterbitin atau enggak. Itu. Lalu yang kedua, tips agar artikel narasi, opini, fiksi dapat diterima. Sebenarnya kurang lebih sama sih tips utamanya seperti tadi gitu. Tergantung juga dari topik, angle, dan juga time sensitif juga. Terus artikel kamu nggak banyak kesalahan, nggak banyak perubahan. Bukan berarti kalau ada masih ada yang salah dan belum harus diperbaikin lagi, itu bukan berarti tidak diterbitkan, tapi kan masih butuh waktu lagi untuk direvisi dan dikembalikan lagi kan ke teman-teman. Jadi tidak bisa langsung cepat gitu. Nah, kalau tipsnya sih yang pasti memang dibikinnya harus sesuai dengan apa ya? Editor pasti akan mencari topik, apalagi topiknya kalau opini gitu kan harus yang lebih menarik ya daripada artikel-artikel biasa. Cari benar-benar angle yang menarik untuk dibaca sesuai dengan targetnya IDN Times kayak gitu. Jadi sebagai penulis juga punya nggak cuma sekedar aku pengen nulis kayak gini aja, itu boleh. Tapi kalau memang pengen dibaca dengan cepat oleh editor dan juga pembaca, harus dicari juga, harus mengidentifikasi juga. Aku mau pembacaku nanti pembaca di IDN Times itu yang seperti apa, angle topik yang seperti apa sih yang bakalan disukain sama editor dan juga pembaca. Nah, itu sih
Itu penting karena editor juga kan harus menyesuaikan dengan target pembacanya di IDN Times juga. Jadi harus paham juga pembaca topik apa yang disenangi oleh pembaca di IDN Times kayak gitu. Itu yang paling utama. Dan juga pasti ini ya, kalau puisi itu juga ini sih perlu, sebenarnya memang belum begitu banyak yang fiksi di IDN Times. Cuman yang penting tipsnya gitu, tips utamanya kalau di IDN Times teman-teman harus terus sering-sering nulis aja gitu. Sering-sering nulis karena ibaratnya kayak PDKT ya teman-teman, kayak PDKT itu harus sering-sering nulis. Kalau editornya nanti udah tahu, melihat bahwa ada satu nama yang cukup rajin ini menulis, pastinya editornya juga akan tergelitik untuk mengedit artikelnya, untuk mengambil artikelnya, dan entah itu akan dibaca atau masih perlu diperbaiki atau langsung diterbitkan kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga mengenai game yang tadi ya, apakah prioritas pemilihan artikel adalah yang up to date gitu. Nah, tadi sebenarnya juga aku udah sampaikan juga, memang yang up to date, yang lagi happening, yang lagi masuk trending di Google Trend, yang masuk hashtag worldwide atau hashtag trending di Twitter atau di mana, itu pasti akan segera diterbitkan oleh editor sih. Itu yang time sensitive itu memang tidak dipungkiri, pasti yang namanya editor pasti akan membutuhkan artikel-artikel yang lagi happening kayak gitu. Pokoknya intinya teman-teman kalau pengen diterbitin, teman-teman jangan nyerah gitu. Banyak ya teman-teman yang nyerah, aku artikelnya nggak terbit nih, aku udah kirim 5 gitu. Mohon maaf gitu. Kalau masih 5, teman-teman bisa nambah lagi gitu. Karena kalau banyak banget yang pengen artikelnya terbit di media massa media online nasional kayak gitu. Jadi harus siap bahwa saingannya itu juga banyak. Kalau masih 5 belum terbit, coba lagi bikin lagi 5, bikin 10. Anggap aja lagi PDKT, gimana sih caranya editornya bisa kenalin nama aku gitu. Dan pastinya juga ditingkatkan kualitasnya ya. Satu hal yang perlu diingat-ingat buat teman-teman, bahwa editor tidak akan pernah bisa menolak kualitas artikel yang baik gitu. Jadi kalau artikelnya sudah bagus, pasti artikelnya akan diterbitkan. Gitu sih. Itu kira-kira semoga menjawab ya, Tarik. Oke, terima kasih Mbak Ernia. Tadi Iya. mungkin Torik ya, catatannya tadi ada hal yang menarik buat saya, atau saya highlight, yang apa namanya, kalaupun misalnya artikel itu harus perbaikan, itu bisa jadi mungkin tidak bukannya tidak menarik gitu ya, tapi kalah menarik dari yang lebih menarik. Itu bahasa Mbak Ernia manis sekali. Jadi kita harus jadi yang lebih menarik dan paling menarik gitu ya. Betul. Gitu, yang tadi mempertimbangkan viral, kemudian apa namanya, temanya juga mungkin memang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini gitu, oleh audiens saat ini gitu. Dan juga yang seperti itu, yang bagus tulisannya tidak akan ditolak oleh editor ya Mbak ya. Yes, betul. Okay, baik. Ada penanya selanjutnya dari Mbak Dea. Ini buat Bu Uni mungkin ya. Di sini ke Mbak Uni, apakah media cetak itu akan mati suatu saat nanti? Seperti itu. Ini pertanyaan dari Mbak Dea. Kemudian juga sebagai sebuah bisnis media online yang harus menghasilkan profit, bagaimana IDN Times gain money selain dari Google AdSense? Itu pertanyaan Mbak Dea nih, karena Mbak Dea ini kayaknya praktisi juga nih di bidang media. Kemudian tentang visibilitas bisnis, apakah media online saat ini menjanjikan secara bisnis dan bisa menghidupi karyawannya ya, dan bisa memperoleh keuntungan yang cukup besar seperti itu. Satu lagi ada pertanyaan dari Mbak Dea di sini, Mbak Uni. IDN Times kan dapat permodalan asing dari venture capital.
Kemudian menurut Mbak Uni, bagaimana positioning media IDN Times dalam politik luar negeri dan pertahanan keamanan negara, khususnya dalam menjaga kerahasiaan negara di tengah keterbukaan informasi? Wah, yang terakhir ini agak berat. Silakan. Nggak apa-apa, coba dijawab. Jadi, thank you pertanyaannya, Dea. Yang pertama, apakah printed media will die? Jadi, salah satu program yang kebetulan saya buat ya live Instagram setiap hari Jumat sore jam 7 malam itu sudah episode 34 episode itu adalah Our Newsroom. Jadi di situ saya wawancara dengan pimpinan-pimpinan redaksi dari media massa yang ada di Indonesia, baik itu media yang nasional maupun media daerah. Termasuk CEO, kayak CEO Jawa Pos, Pak Dahlan Iskan, karena Pak Dahlan kan baru bikin media tuh, This Way, koran This Way ya, bahkan koran nih, Pak Dahlan bikin koran nih ya, pada saat semua berpikir going digital, Pak Dahlan bikin koran ya. Nah, jadi dari obrolan dengan teman-teman itu, dan juga yang saya baca-baca, ternyata bukan soal medium atau platformnya yang menentukan apakah media itu akan mati atau tidak. Tetapi kemampuan media itu untuk relevan, ya, untuk stay relevan. Ya, saya kasih contoh misalnya ya. Kalau Pak Dahlan saya nggak bikin contoh karena Pak Dahlan baru tapi Pak Dahlan tuh pede banget ya. Pada saat saya wawancara Pak Dahlan pede banget. Dia tidak mengandalkan sirkulasi yang besar, misalnya seperti Jawa Pos yang dulu merajai koran daerah. Dia bilang dengan 30.000 aja, dengan efektif, efisien, dia yakin bahwa itu akan survive karena menawarkan packaging dan angle konten yang berbeda dengan yang sudah ada. Tetapi yang sudah pasti sukses adalah namanya New York Times. Ya, New York Times itu adalah salah satu koran legendaris di Amerika. Pada saat di Amerika itu diprediksikan bahwa jadi kalau di Amerika itu pada tahun 2010 diprediksikan bahwa 5 tahun lagi yang akan bertahan cuma New York Times, The Washington Post, kemudian Today's jadi ada 4 atau 5 koran. Tapi yang tanpa ada perubahan pemegang saham dan ternyata justru meningkat sirkulasinya termasuk pelanggannya untuk edisi e-papernya itu adalah New York Times. Jadi dia bertambah edisi pembacanya itu sampai 4 jutaan. Ya. Padahal sebelumnya sempat mengalami penurunan sesuai dengan berubahnya pola konsumsi informasi atau pola konsumsi media yang mana orang-orang yang lebih muda itu nggak baca koran lagi ya, tapi lebih ke digital. Nah, apa yang dilakukan oleh New York Times adalah dengan meningkatkan justru kualitas dari jurnalistiknya. Kontennya ditingkatkan luar biasa, membuat investigatif jurnalistik. Dan pada saat itu kan, terutama 2016 ketika Pilpres di Amerika yang kemudian Donald Trump menang, di situ kalau teman-teman sekalian ingat ada Cambridge Analytica skandal di Facebook. Ketika hacker-hacker dan bot-bot Rusia itu bisa menguasai percakapan di Facebook, menguasai algoritma percakapan di Facebook, sehingga konten-konten yang muncul dan tersebar luas itu adalah konten-konten yang dianggap menguntungkan Donald Trump. Ya, nah salah satu yang beredar luas itu adalah hoax. Ya, hoax itu selama Pilpres sama pemilu kan banyak banget, di Indonesia juga sama ya. Jadi di Indonesia juga sama. Kalau sebelumnya itu sebelum 2016 sepanjang sejarah peradaban modern itu hoax paling banyak itu adalah hoax di bidang kesehatan. Misalnya kamu harus minum ini supaya kamu nanti sembuh dari ini ya, belum tentu kan? Itu namanya hoax kesehatan. Tapi sejak 2016 ketika Pilpres di Amerika itu hoax politik merajalela dan itu menular ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan semuanya memanfaatkan konten platform ya. Dengan mengakalin algoritmanya. Nah, itu yang tadi saya katakan bahayanya kalau misalnya kita hanya bersandar kepada informasi di konten platform. Karena itu bisa dimainin ya, supaya yang muncul yang kita terima nih
Yang kita terima tuh informasi itu terus, padahal itu hoax. Ya. Nah, New York Times mengambil posisi sebagai fact checking, ya. Justru dia bekerja keras untuk menampilkan informasi, ya. Ketika masyarakat di Amerika itu dipusingkan oleh tsunami informasi termasuk ribuan hoax, New York Times itu menjadi clearing house. Itu yang disebut sebagai media yang bisa stay relevant, ya, menjadi role model trusted guidance. Ya. Nah, itu jadi kemudian dia survive, dan tidak hanya survive, dalam sejarahnya New York Times ketika semua orang dying tapi semua orang going digital, dia justru menambah 4 jutaan pelanggan korannya. Karena apa? Karena relevan. Jadi saya wawancara dengan media-media daerah. Ternyata selama pandemik ini koran-koran daerah itu lumayan masih oke, ya. Karena apa? Ya konten mereka mungkin relevan. Mereka bisa mengangkat apa yang ada aspirasi dari daerah. Jadi penjawabannya adalah saya nggak mau jadi cenayang. Saya tidak mau jadi cenayang dan meramalkan karena banyak ramalan ternyata nggak terbukti. Ramalan itu dibantah dengan ternyata media yang bisa stay relevan, memproduksi konten yang memang dibutuhkan oleh audiensnya, itu tetap bisa bertahan. Apakah itu bentuknya cetak ataupun bentuknya digital. Nah, sekarang tinggal yang akan berubah itu adalah, bahkan yang digital kan banyak yang juga mati justru. Adalah katanya orang yang digital, ya mungkin karena nggak relevan kontennya. Ya. Jadi menurut saya yang satu adalah stay relevan, terutama konten. Konten is the king. Distribution is the queen. Nah, distribusi tadi kalau IDN Times kan multi platform. Semua platform kita gunakan. TikTok aja kita pakai. Karena apa? Gen Z kan banyak di TikTok, ya kita harus pakai TikTok juga. Jadi dimanapun kalian berkumpul, ibaratnya kita akan datengin, gitulah. Di mana pembaca milenial dan Gen Z kumpul, kita datengin. Dulu di Instagram, ya kan? Kemudian sekarang ada, kita main juga, jadi silakan ditonton TikToknya IDN Times, ya. Sebagai sebuah bisnis media online harus menghasilkan uang, bagaimana gain money tadi udah saya jelasin ya. Jadi kami itu dari awal multi revenue stream, ya, tidak hanya satu, macam-macam ya. Jadi tentu Google AdSense itu cuma hanya salah satunya aja, ya. Google AdSense ini kan juga sangat bergantung kepada metrik, pada banyaknya pembaca. Jadi kami juga ingin tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Tadi multi revenue stream. Apakah media online menjadikan cara bisnis? Kalau melihat IDN Media dan IDN Times, alhamdulillah ya. Jadi kita tahun ini alhamdulillah masih bisa naik gaji ya, Jali, Yogi, Tira. Ketika banyak media, saya tanya, saya WhatsApp seminggu yang lalu saya WhatsApp sama Pemret, sebuah media yang top banget lah, saya nggak usah sebut namanya ya, super top. Saya tanya, kamu PHK dan ngurangin gaji nggak? Dua-duanya Mbak, katanya ya. Jadi sulit ya. Jadi tadi kalau memang bisa menyajikan konten yang relevan, model bisnisnya oke, kemudian organisasinya juga efektif dan efisien, insya Allah itu bisa survive ya, berkelanjutan. Dan alhamdulillah teman-teman di IDN Media dapat kenaikan gaji tahunan, sementara mungkin media yang lain boro-boro naik gaji ya. Gajinya mungkin harus dicicil apa segala macam ya, sama seperti perusahaan yang lain. Jadi soal apakah gajinya cukup atau enggak itu sangat relatif ya. Jadi sangat relatif ya. Jadi itu yang terjadi di IDN Times dan IDN Media. Yang soal terakhir, yang soal itu ya, sebetulnya IDN Times itu ada keterlibatan itu East Venture sebetulnya investor Indonesia ya. Jadi itu bukan berarti bahwa itu investor asing ya. Jadi itu, tapi memang ada beberapa, tapi jumlahnya sangat tidak signifikan sehingga tidak mempengaruhi independensi dan policy editorial dari IDN Times ya.
Jadi soal kerahasiaan apa segala macam, prinsipnya IDN Times itu kita sebagai warga negara kita support konstitusi ya. Konstitusi itu kita support karena itu adalah pegangan dari warga negara dan sebuah negara. Tentu kami kalau belum pernah dan tidak akan menjual rahasia negara, ya tapi kalau memberitakan korupsi, mudah-mudahan itu tidak dianggap sebagai membongkar rahasia negara. Kalau memberitakan penyalahgunaan wewenang oleh instansi dan pejabat pemerintah, menurut saya itu bukan menjual rahasia negara, ya. Jadi itu kira-kira jawabannya, Dea. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Uni. Tadi lengkap sekali paparannya. Baik, mungkin masih ada beberapa pertanyaan dari Faika nih. Faika bertanya, apakah IDN menerima magang mahasiswa dan bagaimana caranya? Kebetulan kan memang ada program Merdeka Belajar ya, Mbak Uni, seperti itu. Menerima. Jadi menerima minimal harus 3 bulan, ya. Minimal harus 3 bulan, tentu surat pengantar dari kampus itu penting, dan dalam situasi pandemik ini magang tentu dilakukan, karena kami semuanya basically kerjanya kebanyakan dari rumah ya, tidak wajib ke kantor, namanya flexible working arrangement, itu tentu magangnya kalau untuk jurnalistik atau yang lainnya pun semuanya itu dilakukan secara virtual. Nah, tapi jangan cuma IDN Times, tadi kan saya menyajikan ekosistem dari IDN Media kan. Jadi kan ada yang mau belajar tentang iklan, tentang komunikasi digital, bisa di IDN Kreatif, ya kan? Di video juga ada. Kemudian tentang komunikasi dan membangun community, bisa di community, ya. Ernia juga lagi banyak nyari tuh. Untuk misalnya sosial media ya, pengelolaan sosial media, kami menyebutnya development ya, bagaimana mengembangkan audiens, itu juga. Jadi magangnya nggak hanya sebagai jurnalis, tapi yang jurnalis juga ada dan terima gitu. Nah itu ada tuh, di follow di Instagramnya tuh. Selalu info-info magangnya. Teman-teman coba dilihat informasinya. Mudah-mudahan ada yang cocok tidak hanya dari Muhammad Fikri Saputra. Fikri bertanya bagaimana menerbitkan media terkini yang sedang tren, cara IDN Times memilah dan memilih berita untuk dipublikasikan agar terhindar dari berita hoax. Seperti itu. Oh ya, simple sih, memenuhi prinsip jurnalistik. Kami juga misalnya waktu pandemik nih, di awal-awal kami bikin 17 sesi live Instagram ya, Ernia salah satu hostnya, Cek Fakta ya, yang berkaitan dengan virus COVID. Jadi setiap hari itu kami terbitkan dua artikel yang berkaitan dengan Cek Fakta, membantu khalayak kami, pembaca kami untuk supaya tahu mana yang hoax dan yang benar ya. Jadi debunking hoax. Ini adalah tanggung jawab dari yang makin besar dari media dan jurnalis justru selama krisis ini. Karena selama krisis ini kan banyak banget hoax yang beredar ya, luar biasa ya. Jadi tentu prosedur yang paling penting itu adalah verifikasi sih. Ya, kami jadi salah satu yang menjadi pegangan dari kami selama pandemik ini adalah lebih percaya kepada saintis ketimbang politisi. Jadi saintis dan rubrik kesehatan itu bahkan lebih ketat. Jadi tidak hanya ngutip dari media yang lain, tapi juga ngecek ke sumber aslinya dari jurnal, dan jurnalnya itu udah peer review. Kalau ternyata jurnalnya itu belum peer review, harus dicantumkan di artikel bahwa ini sumbernya dari jurnal yang belum peer review. Itu adalah bagian dari transparansi. Sampai seperti itu ya sumbernya Mbak ya. Jadi ya. harus yang karya
artikel ilmiah yang memang sudah direview gitu ya, yang memang terbukti dan dengan COVID itu dari kalau itu kaitannya dengan vaksin apa segala macam. Kami musuh media asing itu kan biasanya mencantumkan jurnalnya, dia sebut tuh, cuma dia mengutip satu kalimat. Nah, itu tim rubrik kesehatan itu nyari si jurnalnya itu. Jadi bukan hanya menerjemahkan dari si media asing itu, tapi nyari benar-benar baca langsung dari jurnalnya. Itu SOP-nya. Memang kalau betul, ya memang kalau media yang benar-benar menerapkan jurnalistik mungkin bisa dibilang hampir dipastikan sangat menjauhi hoax gitu ya, karena memang cek-receknya sangat verifikasi. Hati-hati ya Mbak ya, seperti itu. Baik. Kemudian ada satu lagi nih dari Wahyu Aminuddin Hamka. Apakah jurnalistik analitik dapat berjalan berbarengan dengan adanya pasal Undang-Undang ITE, Bu? Terima kasih. Bisa kok. Mungkin tadi yang dimaksud ya bisa banget. Jadi prinsip jurnalistik itu universal dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Verifikasi itu penting ya. Pemenuhan kode etik itu penting. Kalau untuk online media ada pedoman pemberitaan media siber juga ya. Jadi bisa berjalan. Ini ada pertanyaan dari Zainal yang bisa dijawab oleh Ernia. Oh ya. Baik, satu lagi nih Mbak Ernia. Ya. Dari Zainal Arifin, yaitu bagaimana cara memilih kata-kata dan kalimat yang menarik dan bisa menjadi ciri khas bagi penulis. Gaya penulisnya gitu ya mungkin yang Mas Zainal tanyakan. Silakan Mbak Ernia. Oke, terima kasih Mas Zainal. Jadi kalau ngomongin gimana cara memilih kata-kata itu memang nggak gampang ya, gitu. Nggak gampang untuk bisa nemuin ciri khasnya sendiri. Satu-satunya cara ya cuman menulis gitu. Satu-satunya cara ya harus terus-terusan nulis sih gitu. Karena ini jam terbangnya dulu dibanyakin ya, kayak kita mau belajar nyetir aja gitu. Nyetir kalau kita nggak belajar nyetir terus ya kita kagok untuk nyetir gitu, berhenti lama terus mau padahal bisa tapi mau nyetir lagi juga kagok lagi. Sama menulis juga seperti itu. Intinya nggak usah bingung-bingung mikirin aku harus punya gaya ini dulu gitu. Itu muncul sendiri ketika teman sudah dan palingan saranku sih nulisnya juga dicoba sebagai tema dan topik dulu gitu, di challenge dulu gaya penulisannya yang seperti apa. Tapi yang paling penting pertama kali nih topik yang kamu sukain dulu aja gitu. Topik yang kamu sukain, kamu yang kamu yang kuasai, berangkat dari situ lama-lama akan menulis dan lama punya insting sendiri, punya rasa sendiri, punya gaya sendiri. Ya, betul. Practice to perfect. Jadi jangan dimulai dan kirim terus, nanti kan dapat dari editor ya. Benar. Dan yang kita suka kan kita kuasai, misalnya sukanya tentang ilmu luki. Berarti kan harus banyak baca berita berkaitan dengan luar negeri kan, kamu suka. Dan karena kamu banyak baca, tulisan kamu akan lebih bagus daripada tulisan yang nggak pakai baca. Ya, itu penting. Baca itu penting sih. Baik ya, menarik sekali ya bahasan kita siang hari ini. Sudah terasa nih Mbak Mbak Uni, ternyata sudah 40. Kalau di jadwal kita hanya 3 sampai pukul 3.30, ternyata lewat juga. Semua pertanyaan sudah kita bahas, sudah dijawab oleh pembicara. Baik, saya mungkin
bawakan lagi tadi poin-poin tentang yang tadi diskusikan oleh kita gitu ya, bahwa sebuah media itu bertahan bukan dari platformnya atau mediumnya yang Mbak Uni ya tadi, tapi bagaimana cara media itu beradaptasi dan tetap relevan dengan audiens gitu ya. Jadi tadi itu diskusi yang menarik gitu ya, dan tadi ketika kita bicara tentang the future of media industry, kita bicara bagaimana tantangan dan peluang ke depannya, tapi bukan menjadi peramal tadi ya Mbak Uni. Artinya media apapun masih bisa tetap relevan ketika memang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan audiens gitu ya. Dan kita lihat tadi di IDN Media banyak platform gitu ya. Jadi terutama buat milenial ya, karena memang di sini salah satu sasaran utamanya milenial ya Mbak Uni ya. Ya, memang IDN Media itu secara grup itu memang targeting milenial dan Gen Z. Nah, itu diterjemahkan, diturunkan ke media-media IDN, Bella, Popman. Yami itu anak kos itu modal satu magic jar aja udah survive. Kalau misalnya tinggal di kamar, nggak ada dapur goreng, bisa bikin macam-macam nasi, dan itu resepnya ada di Yami. Semuanya resep Yami itu hanya 5 step. Ya, 5 step, ada bahkan resep-resep untuk dengan modal 20.000 bisa makan 2-3 kali. Jadi memang itu kan resep-resepnya nggak hanya untuk maksudnya yang resep yang untuk profesional atau yang ini ya, yang canggih, tapi untuk adik-adik mahasiswa. Wah, menarik sekali itu ya. Iya, tadi DMs dan kan yang relevan. Saya highlight juga diskusi dengan Mbak Nia gitu ya, bahwa memang saat ini editor juga membuat tulisan dari teman-teman semua gitu ya, dan juga itu salah satu cara bagaimana community writer, komunitas penulisan itu tetap ada dengan tadi ya, menjalin hubungan terus dengan audiens atau masyarakat gitu ya. Dalam hal ini salah satunya kita bisa berkontribusi dengan optimal ke IDN Media. Kemudian juga kan di sini mungkin bisa buka kolom chat bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan sertifikat ya. Di sini bisa buka tautannya, linknya di kolom chat sebelum acara ini berakhir. Dan juga jika teman-teman tertarik untuk bisa akses beberapa hal yang terkait dengan IDN Media, terutama magang, di sini ada beberapa link yang bisa dibuka, terutama di Instagram ya. Kemudian juga di sini untuk komunitas penulis IDN Times, teman-teman juga bisa mendaftar di link yang sudah disediakan di kolom chat. Baik, terima kasih Mbak Evnia. Sama-sama. Sama-sama Mbak Ida dan teman-teman. Tim IDN yang sudah bergabung sejak awal siang tadi, kemudian rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen, dan juga rekan-rekan di sekitar Cirebon yang sudah bergabung dalam virtual campus roadshow. Semoga ini acara pertama yang mungkin bisa dilanjutkan ke kegiatan berikutnya ya Mbak Uni ya. Mudah-mudahan bisa mungkin nanti kalau mau ada sesi yang khusus menulis ya, kita bikin sesi yang ingin belajar menulis ya, serius, bisa dibikin sesi khusus ya, latihan, dengan ya. langsung, jadi udah langsung benar-benar latihan dan kemudian sampai tulisannya jadi. Ya, kita juga ada IDN Times Writing Academy yang dilakukan setiap kuartal, dan yang kuartal 1 ini bagaimana menulis berita entertainment, karena itu pembacanya ribuan. Jadi, ya, betul. Karena ya entertainment pasti banyak ininya ya, banyak audiensnya. Tapi entertainmentnya IDN nggak ada gosip loh Mbak. Oh ya, tadi. Jadi berita IDN Times di Hype itu nggak ada gosip. Jadi ternyata bisa loh dengan kreativitas
tanpa gosip itu berita entertainment IDN Times itu termasuk paling juara di semua media digital di Indonesia. Ya, baik. Nanti Pembacanya. mahasiswa bisa belajar nih produk entertainment, tapi ya tadi gitu ya. Nggak gibah. No gibah. No gibah juga gitu ya. Baik, mungkin juga selain magang nanti kami berharap punya kesempatan nih untuk bisa media visit ya, maksudnya kita bisa kunjungan ke sana mungkin nanti ketika situasinya lebih Ya, kondusif tentu, ya, Mbak. silakan. Baik. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk pembicara yang hari sudah memaparkan banyak hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah sangat bermanfaat. Amin. Dan saya mohon maaf sebagai moderator di kesempatan siang ini. Jadi mungkin ada beberapa hal yang lupa. Saya dari ANI. Saya salah satu dosen di UM Cirebon, mungkin teman-teman mahasiswa sudah cukup kenal ya, dan saya mohon undur diri. Terima kasih semuanya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan hadir untuk bergabung di acara virtual roadshow bersama IDN Media, IDN Times, dan juga Universitas Muhammadiyah Cirebon yang mengangkat tema tentang the future of media industry. Dan semoga pembahasan lainnya dan kesempatan berikutnya bisa kita gagas lagi. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Ida dan semuanya. Jadi kangen Cirebon nih, ketan bumbu, empal gentong dan nasi jamblang. Oh, iya. Kapan-kapan boleh nanti ke Cirebon nih. Ada Siap. nasi jamblang, Pak Gentong banyak di Cirebon, insya Allah. Makasih ya Mbak, teman-teman Sama-sama. semuanya. Terima kasih. Untuk live. Terima kasih Bu Ida, pamit dulu. Makasih Atira.